Desa Wayau berasal dari bahasa Dayak, Kayau, yang mengacu kepada salah satu tradisi suku Dayak pada zaman dahulu. Hingga saat ini istilah Kayau atau Ngayau tetap melekat, tapi telah mengalami perubahan kata menjadi Wayau. Secara geografis, Desa Wayau terletak di bagian utara Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 20.000 hektar. Berdasarkan data monografi desa per tahun 2022, Desa Wayau dihuni oleh 3.074 jiwa jumlah penduduk yang dibagi menjadi 10 RT. Mayoritas penduduk Desa Wayau bekerja sebagai petani. Sebagai Kepala Desa Wayau, Mas Rani membawa visi mewujudkan masyarakat Desa Wayau yang agamis, mandiri, sejahtera, serta berbudaya melalui pembangunan partisipatif dan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Untuk mencapai visi tersebut, Kepala Desa Wayau dibantu oleh 1 sekretaris desa, 3 kepala seksi, 2 kepala urusan, 5 orang badan permusyawaratan desa, dan 10 ketua RT. Ketertiban masyarakat, Kepala Desa bermitra dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Guna mendukung aktivitas dan produktivitas warga desa, serta menjamin pemerataan akses kesehatan dan pendidikan bagi seluruh warga desa. Desa Wayau memiliki fasilitas dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan warga. Kita adalah desa yang lengkap sekolahnya, dari PAUD, terus SD, terus SMP, bahkan juga kita memiliki sekolah SMA. Dan lagi ada pesantren sebanyak 2 buah, dan juga ada tempat ibadah. Kita ada memiliki 3 buah masjid yang besar, yang lumayan besar. Kalau kegiatan keagamaan, kita ada memiliki 1 majelis, namanya Majelis Jawiyah. Itu merupakan majelis zikir. Kegiatan budaya yang lain, kita juga ada memiliki kelompok jaranan. Ini sudah malang melintang main, itu namanya Mitra Lestari Budaya. Kita ada 3 posyandu, karena kita kemarin memandangnya desa kita ini kan lumayan panjang, ada 10 RT, jadi tidak mungkin itu bisa di-cover oleh 1 posyandu. Itu juga memberikan pelayanan kepada anak-anak ataupun ibu-ibu hamil dalam hal kesehatan. Gedung serbaguna juga kita ada, itu bahkan kita pun juga bisa menggunakan gedung itu. Jadi kita berharap ini juga bisa dimanfaatkan oleh warga untuk bisa berolahraga. Di samping itu juga kita memiliki 2 lapangan bola. Tidak tanggung juga, kita ada 3 OPBS, yaitu OPBS Dewa, OPBS Kala, dan OPBS Pandawa. Ini tersebar dari RT 10 sampai RT 1. Jadi ini juga sangat terbantukan warga kita dengan adanya 3 OPBS ini dalam hal pelayanan sosial. Bahkan kita juga bisa memberikan kontribusi, misalnya ada kejadian di luar desa. Misalnya ada kejadian di luar, ada kebakaran, ketiga OPBS ini bisa turut berpartisipasi dalam hal membantu. Berjalan dan sudah berhasil.
yaitu fasilitas air minum untuk masyarakat, itu namanya Pamsimas. Bahkan ada 2, jadi tidak tanggung-tanggung lagi. Jadi itu sudah bisa mengcover lebih dari 60% warga kita. Jadi warga kita sudah mendapatkan fasilitas itu, sementara sebagian lagi itu masih dalam hal pengembangan. Jadi mudah-mudahan sampai 2 tahun ke depan itu seluruh desa sudah bisa mengcover dalam pelayanan air bersih tadi. Berbicara tentang potensi desa, tidak diragukan lagi bahwa Desa Wayau kaya akan sumber daya alam, yakni pada bidang pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Desa Wayau memiliki lebih dari 1.400 hektar lahan karet, 18 hektar lahan sawah, dan memiliki beberapa titik kebun sayur dan buah lokal. Pada bidang perikanan, Desa Wayau memiliki 2 kelompok peternak ikan, dengan masing-masing kelompok mengelola 25 kolam ikan yang penghasilannya bisa mencapai 100 juta rupiah per kelompok. Saat ini potensi desa itu lebih kepada sektor pertanian, yaitu karet. Jadi produk unggulan kita itu adalah penghasil karet, karena kita memang lumayan banyak memiliki area perkebunan. Sementara kita juga sedang mengembangkan untuk sektor perkebunan yang lain, misalnya sayur mayur, buah-buahan, dan juga desa kita juga terkenal dengan produk unggulan buah langsat. Selain karet, kita juga tadi ada perkebunan sayur mayur berupa pepaya, cabai, yang itu kita jadikan semacam tumpang sari. Jadi warga itu menanam itu di samping menanam sayur juga menanam buah-buahan, khususnya buah pepaya. Kalau ikan saat ini kita sudah ada jalan mungkin sekitar 5 tahun, itu adalah pembudidayaan atau pembesaran ikan, khususnya ikan patin. Jadi kita Desa Wayau saat ini memiliki lebih dari 40 kolam yang dikelola oleh warga, terutama dalam kelompok perikanan. Dari 20.000 hektar luas lahan Desa Wayau, terdiri dari lahan produktif dan 300 hektar lahan tidur. Lahan tidur ini merupakan potensi, sekaligus tantangan terbesar bagi Desa Wayau. Untuk memaksimalkan 5 hektar lahan tidur di RT 8, kelompok tani Desa Wayau berinisiatif untuk mengirimkan proposal pembuatan jalur irigasi kepada organisasi P3A Kementerian PUPR. Tujuannya agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk bertanam. Melalui proposal yang diajukan, Desa Wayau berhasil memperoleh bantuan pembuatan jalur irigasi sepanjang 300 meter. Pekerjaan saat ini itu dari kementerian, yaitu pembukaan sawah. Itu adalah lahan tidur sebelumnya. Jadi kemarin kita minta usulan dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas itu, yaitu berupa irigasi, pembuatan irigasi sepanjang 300 meter, dan saat ini sedang berlangsung pengerjaannya. Dan itu dilakukan oleh Dinas PU, dan juga pengerjaannya dilakukan oleh warga kita biar memberikan lapangan pekerjaan, sementara pengawasan tetap dilakukan oleh pihak PO sendiri. Kalau lahan yang sudah produktif ini sekitar 5 hektar. Kalau lahan tidur ini sekitar 1 hektar. Jadi untuk lahan sudah produktif ini tambah nyaman matur banyunya, kada dalam lagi. Hujan deras, musim hujan benar, dalam benar banyunya. Jadi untuk dianakan ini mudahan kawa di rumah kawan nanam benih ringan, ibaratnya kami ini dahulu bahuma ada kawa menanam benih yang 100 hari. Sebelumnya banyu dalam, jadi membawa benih yang umur 6 bulan, 7 bulan. Desa Wayau memiliki produk yang menjadi unggulan desa, yakni produksi gula merah. Masyarakat memanfaatkan nira dari pohon aren sebagai bahan baku utama pembuatan gula merah. Hingga saat ini tercatat ada 3 produksi rumahan yang memproduksi gula merah asli pohon aren. Tidak hanya sebagai lahan penghasilan para petani aren, usaha ini sekaligus dapat melestarikan sumber daya alam.
Ya, UMKM juga kita ada punya satu yang baru saja kita kembangkan, yaitu dalam hal pengembangan abon ikan patin. Jadi di samping kita juga memproduksi bisa mengembangkan ikan patin, kita juga bisa membuat abon. Karena dulu kita sempat juga ada mendapat arahan dari Bupati, artinya bikinlah sesuatu hal yang khas, yang bisa menjadi unggulan. Selain abon juga ada kue-kue bulu ataupun kue semprong yang juga lumayan sudah terkenal juga. Selain UMKM, Desa Wayau mengelola 2 unit usaha BUMDes, yakni pengangkutan sampah dan penjualan air minum kemasan. Dalam upaya mendukung penerapan e-government pada wilayah kerja kantor Desa Wayau, kini telah hadir sistem informasi pelayanan masyarakat mandiri Desa Wayau berupa aplikasi Sipaman Desa guna memberikan pelayanan desa yang cepat dan akurat berbasis teknologi. Dan untuk mewujudkan masyarakat Desa Wayau yang sejahtera, bidang kegiatan sosial Desa Wayau berinovasi dengan penanganan ODGJ, penanganan orang terlantar, dan santunan anak yatim dengan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Guna mempermudah pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kantor desa, kami membuka pengaduan dan pelayanan melalui nomor berikut. Ya, harapan saya sebenarnya bisa memberikan kontribusi yang baik dan memberikan kepada masyarakat kemudahan dan bisa memperbaiki perekonomian. Jadi biar warga Wayau juga bisa bersaing, apalagi menyambut IKN. Kita berharap Desa Wayau juga bisa menjadi desa pembantu dalam hal penyangga ibu kota, dalam hal produksi sayur mayur ataupun perkebunannya bisa lebih kuat lagi dan lebih baik.